Nah, begitulah kira-kira ya jemaah ya. Jangan ada dusta di antara kita. kasih. Ini Masya Allah ya. Kalau kayak gitu tuh bohong tuh sebenarnya biar mesra antara suami istri. Buat yang punya istri ataupun yang punya suami. Tapi kalau udah pernah punya palingnya kan tahu. Ya, tapi ini Ustadz Maulana izin Ustadz Maulana. Kalau sebelum menikah nih calon istri atau calon suami ya. Mengetahui kebohongan atau keburukan salah satu dari calon pasangannya ini. Ya, sedangkan semuanya sudah dipersiapkan. Wah ini nih. Apakah lebih baik dilanjutkan atau lebih baik tidak dilanjutkan? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semua jamaah yang lagi nonton. Apalagi yang sedang mempersiapkan pernikahan. Camkan ini. Hati-hati. Bohong tetap haram. Dan dilarang. Nah, kapan dibolehkan? Dalam al strategi perang. Dalam al apa? Mendamaikan. Dalam al apa? Membahagiakan pasangan. Kayak tadi bagus. Piti tadi bagus. Membahagiakan pasangan. Ih, kamu awet muda banget. Pasti gitu dia. Senang. Enak banget makanannya. Nah, jangan terlalu jujur-jujur amat kalau jelek makanannya. Nah, tapi yang seperti itu boleh untuk membahagiakan pasangan. Tapi dalam hal sebelum ibaratnya pernikahan harus dikedepankan kejujuran. Mohon maaf tanpa menggurui karena ada ijab kabul, ada serat terima. Ada yang akan ikatan pernikahan, ibadah terlama. Maka ingat, jikalau bohong itu melanggar syariat, sekali lagi, saya lebih tegaskan lagi, dihentikan. Contoh, ternyata dia sudah punya istri. Dia bohong. Ternyata dia, ya Allah, jenis kelaminnya sama tadi yang pertama. Ya Allah, ternyata dia perempuan juga. Ternyata dia laki-laki. Itu dihentikan. Ternyata dia tidak seagama dengan kita. Itu langsung dihentikan. Semua yang melanggar hakikat kehidupan takdir, contoh merubah status, apalagi mohon maaf, yang berkaitan dengan akidah, itu tidak boleh. Karena sampai kapanpun tidak boleh menikah beda agama. Mohon maaf, seagama aja repot, apalagi beda agama. Meskipun ada yang diperbolehkan kalau dalam hal sesuatu ada syaratnya. Tapi sebaiknya jangan membuat sesuatu yang menyusahkan diri. Mohon maaf, sudah habis orang. Udah habis. Beda suku aja Ustaz, repot, apalagi beda agama. Nggak usah curhat deh. Iya, Ustaz. Salah sih ngomong. Padahal tadi saya udah mau ngomong begini. Emangnya udah habis mau cari istri lagi? Oh iya masih banyak ya. Dia udah ngomong duluan, kena deh tuh. Dalam hal lebih memperbaiki diri jikalau untuk memutuskan untuk baik. Aku punya masalah seperti ini. Harus jujur. Gimana? Mau dilanjutkan gak? Makanya mohon maaf berdasarkan pengalaman ya. Waktu sebelum melakukan pernikahan, saya panggil dulu istri saya datang ke suatu tempat. Kan belum jadi istri dong. Iya, calon istri. Iya. Bisa ketemuan nggak? Setelah ketemuan, aku keterbukaan. Keuangan saya begini loh, harusnya begini. Saya itu senantiasa ke ibuku. Mau nggak melanjutkan ini? Ke ibuku dulu? Iya. Karena saya tanggung ibuku. Iya. Saya selalu sampaikan, kita harus tinggal begini, kita harus begini. Iya. Atau sekarang dikatakan pranikah. Kalau enggak apa-apa, pergi ke KUA, ada namanya penataran. Itu penting. Apalagi pergi ke dokter untuk cek kesehatan. Itu penting. Karena jangan sampai justru membuka permasalahan. Ternyata dia seperti. Persoalan mungkin mohon maaf, suku itu mudah-mudahan bisa diperbaiki. Tapi tunggu dulu, mau enggak? Sanggup enggak? Karena unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu boleh. Kita saling menutupi kekurangannya. Karena tidak ada. Kalau mau mencari orang yang sempurna, tidak akan kau dapatkan itu. Masya Tapi Allah. persoalan syariat, melanggar syariat tidak boleh. Putuskan, mau lanjut, Atau enggak? atau ya
udah. Selesai di situ Selesai. aja. Jadi Masya Allah ya. Memang kalau keputusan sebelum nikah ini benar-benar harus diambil secara matang. Jangan sampai setelah menikah terjadi penyesalan dan akhirnya terjadi perceraian. Nauzubillah min dzalik. Bersegera pernikahan tapi Betul. tidak terburu-buru. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Boleh gak sih kira-kira dalam Islam mengetahui atau jumlah pemasukan pasangan Bib? Ini yang namanya orang kadang-kadang gini. Sebelum nikah kan pengennya terbuka. Maaf ya sayang sebenarnya penghasilan aku sebulan tuh cuma segini. Dan sebulan tuh aku ada cicilan ini harus begini. Dan sisanya cuma segini. Kira-kira bagaimana ya? Nah kalau seandainya setelah menikah ternyata salah satu pasangan ini nggak percaya. Aduh kalau kamu yang pegang uang habis terus. Udah deh aku aja yang pegang ya. Boleh nggak seperti itu Bib? Ini ada 2 pertanyaan sebenarnya Bib. Baik. Fadol Bib. Masya Allah. Berat juga nih pertanyaannya. Ya, baik. Pertanyaan borongan namanya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Juga anak-anakku sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Jadi boleh nggak tadi kita mengetahui penghasilan kita itu pertanyaan pertama ya. Jadi begini, dalam Islam itu prinsip hubungan suami istri itu di dalam ayat Allah, Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Hubungan suami istri ya muasyarah ya, jadi muasyarah itu adalah hubungan timbal balik antara suami dengan istri itu adalah dengan cara yang ma'ruf. Nah, apa ma'ruf itu di dalam syariat? Dikatakan ma'ruf itu memiliki 2 arti setidaknya. Yang pertama dari arafa ya'rifu artinya adalah baik, sesuatu yang baik gitu kan. Jadi pergaulan suami istri itu dasarnya adalah kebaikan. 1. Yang kedua adalah ma'ruf itu juga bermakna al-urfu atau urfun. Ya, artinya apa? Yang wajar sesuai dengan kebiasaan, kewajaran itu yang ada di masyarakat. Nah, kembali ke tadi pertanyaan. Boleh nggak tahu penghasilan calon pasangan kita? Kalau itu tujuannya ma'ruf, ya tidak ada yang dilanggar syariat, boleh-boleh saja. Ya, tapi yang harus dipahami, ini yang harus dipahami suami istri. Ya. Bahwa yang pertama, kalau istri punya nafkah itu adalah hak pribadi istri. Ya, artinya dia mau ambil seluruhnya itu dalam Islam adalah haknya istri. Ya, jadi dia nggak mau berbagi pun boleh secara fikih. Tapi nanti ada ma'rufnya kalau suaminya miskin dan sebagainya setidaknya lah dia bantu. Nah, tetapi kalau penghasilan suami di dalam syariat itu bukan hanya untuk istri. Saya ulangi, bukan hanya untuk istri. Tadi Ustadzuna Maulana menyampaikan ada kewajiban suami itu kepada ibunya. Ada kewajiban misalnya kepada ayahnya. Ada kewajiban misalnya mungkin sama adik-adiknya yang belum ini. Nah, itu harus dipahami oleh istri. Jangan sampai nanti kalau sudah nikah seluruh uang harus saya yang atur. Kenapa sih ini? Nah, ini salah. Ini mukhalifus syar'i. Melanggar syariat ya. Lalu bagaimana kelayakan antara bagian untuk ibu, untuk keluarga dengan untuk istri? Nah, di dalam Islam dikatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Dan bagi seorang ayah itu wajib untuk memberikan 2 hal. Pertama rizquhunna, makan ya, rizkinya untuk makan keluarganya. Wa kiswatuhunna, juga pakaiannya bil ma'ruf, dengan cara yang juga ma'ruf. Jadi artinya apa? Ya itu 2 itu harus dipenuhi ya, baru berpikir kepada yang lain, keluarganya dan sebagainya. Lalu bagaimana misalnya ada istri yang mengadukan suami saya itu pelit, dia kaya tapi nggak kasih. Nah, ini salah. Ya, jadi dikatakan dalam Quran liunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya, hendaknya kalau suami itu punya keleluasaan rizki, dia harus memberikan keleluasaan juga kepada istri dan anaknya. Jangan sampai udah kaya, dia malah ngasih banyak ke keluarganya, sementara ke keluarga terdekat itu malah dia pelit. Jangan ya. Jadi tapi sekali lagi semuanya itu bil ma'ruf. Jadi dimusyawarahkan Ustaz Fadli ya. Jadi baik sebelum nikah, setelah nikah, tapi harus tahu batasan masing-masing. Jangan saling aku melanggar. Bisa nanya nggak? Boleh. Ada orang datang ke saya nanya, saya mau menikah Ustaz, tapi saya punya utang. Harusnya lunasin utang dulu ya. Iya, baiknya Nanti begitu. bawain utang ke keluarga. Iya jangan bikin repot itu nanti urusannya. Baiknya begitu Ustaz Maulana. Tapi kalau nanti sang pasangan itu ridho,
dengan tidak boleh. pengaturannya dibolehkan. Oh iya, terima kasih banyak Habib. Kita Sami, mau sami, coba Ustaz. lanjut lagi nih, jazakallah khairan kasiran. Kita akan iyyakum. membacakan pertanyaan yang masuk nih, jamaah di rumah pasti udah nunggu. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan seorang janda. Alhamdulillah akan segera menikah. Masya Allah, Alhamdulillah, amin ya. Tapi ketahuan calon suami saya pernah video call sama perempuan lain yang katanya temannya di saat kita sudah mempunyai niat untuk menikah. Saya sakit hati Pak Ustadz, soalnya semua sudah dipersiapkan secara matang. Lalu bagaimana ya Pak Ustadz ya agar hati saya tidak sakit hati mengingatnya. Hal itu apakah harus saya batalkan saja pernikahan ini? Saya takut nanti setelah menikah malah terulang kembali. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak yang bertanya nih, saya harus memberikan pertanyaan ini dijawab sama orang yang tepat. Karena nggak boleh yang jawab duda. Kalau yang jawab duda nanti akan mengarahkan kepada dirinya. Kita jawab yang sudah menikah, yang udah punya istri. Ustadz Syam, mohon izin dijawab. Tapi guruku Ustaz Maulana Nabil, Mas Fadli dan guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah dimudahkan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Amin. pernikahan itu kan ibadah. Kita ibadah sholat yang 5 waktu yang biasanya 5-10 menit saja gitu, itu digoda sama syaitan. Apalagi ibadah yang panjang masanya seperti pernikahan. Tentu syaitan akan menghalangi pernikahan ini. Dia ingin menunda-nunda pernikahan ini. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah menikah, berpegangan tangannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling membantunya dalam pekerjaan rumah tangga bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikannya adalah sedekah. Maka ternyata setan pasti akan menghalanginya. Orang mau sholat yang bernilai 5 waktu atau 5 menit ini, biasanya kita menunda-nunda. Ditunda-tunda sama setan, dihalang-halangi. Apalagi kalau ibadah yang panjang seperti ini. Maka yang pertama, ibu yang bertanya atau mbak yang bertanya, yakinlah bahwasanya ujian pranikah itu pasti akan ada. Maka akan ada ujiannya, apa saja ujiannya. Jangan sampai mbak terkena ujian pranikah lalu mbak mengatakan bahwasanya wah ini petunjuk dari Allah berarti dia tidak cocok sama saya. Oh belum tentu. Jangan sampai itu ujian pranikah, maka coba disabarkan, diluaskan hatinya, berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah, masa lalumu adalah masa lalumu, masa laluku adalah masa laluku, masa depan milik kita bersama. Maka kita akan menjalin masa depan bersama. Kalau kau punya dosa masa lalu yang tidak kusukai, maka jangan pernah engkau ceritakan kembali, jangan pernah engkau melakukannya kembali. Maka ada perjanjian sebelum menikahnya. Kalau engkau setelah kita menikah akan mengulanginya lagi, saya tidak sudi menjadi istrimu. Maka boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau sudah mempersiapkan semuanya, lalu ternyata kesalahan ini adalah kesalahan yang seperti tadi yang dilakukannya, maka boleh dikasih ultimatum dari sekarang, tapi jangan serta-merta langsung membatalkan pernikahan. Jangan. Kenapa? Karena itu adalah godaan syaitan. Jangan sampai syaitan yang ingin pernikahannya agar batal terjadi. Karena banyak orang menunda pernikahan tapi dia mau mencoba mengenal kembali. Ya, dia sudah tunda nih, misal dia punya calon ternyata melakukan kesalahan. Ya sudah deh kalau gitu kita tunda dulu pernikahan. Tapi mereka masih pacaran. Subhanallah. Kan ini menambah dosanya. Bukan menjadikan dosa tadi menjadi pahala setelah menikah. Tapi dia menunda. Enggak usah lu menikah, saya masih ragu sama kamu. Kita pacaran aja dulu. Subhanallah. Maka dia adalah melakukan kesalahan maksiat atau dosa. Dan ini yang disukai oleh para syaitan. Yang kedua, setelah terjadi seperti ini bagaimana cara menyembuhkan sakit hati? Maka kembali lagi, sholat istikharah itu bukan hanya maju atau mundur, tidak. Tapi sholat istikharah itu supaya meyakini bahwa apa yang kita pilih adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cuma punya pilihan satu aja, nggak ada pilihan yang lain. Dia tetap istikharah. Untuk apa? Supaya dia nanti kalau ada apa-apa ke depannya dia tetap yakin, saya menerima. Kenapa? Saya yakin kok ini adalah ketentuan Allah. Orang saya istikharah kok sebelum melangkah. Maka istikharah akan menambah keyakinan pada diri kita. Apa itu sholat istikharah? Sholat 2 rakaat sebagai biasanya sholat sunnah. Setelah itu minta sama Allah Subhanahu wa taala hajatnya apa, ya Allah mudahkan. Kalau ada yang menghalangi hilangkan ya Allah. Maka minta sama Allah dengan hal tersebut. Yang ketiga, menyembuhkan sakit hati tidak lain dan tidak bukan dengan taubatan nasuha.
maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar, pertaubatan akan menenangkan hati seseorang. Apapun duka dan lukanya, insya Allah bisa disembuhkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, lanjutkan pernikahannya, insya Allah ke depannya bisa baik-baik saja. Wallahu taala alam. Tapi Mas Fadli, Ustadz Maulana mohon izin pengen nanya sama Habib. Boleh nih. dong. Subhanallah. Boleh nggak sih Habib? Kan banyak sekarang nih dikatakan privasi-privasi gitu, Bib. Apalagi baik. pasangan-pasangan muda. Ini privasi-privasi. Tapi boleh nggak kalau kita ngecek dulu handphonenya? Kan tadi itu kasusnya gitu. Belum nikah nih, belum nikah nih. Iya, sebelum nikah, Bib. Belum nikah. Sebelum Jadi, nikah. kalau secara syariat ada kebutuhan maka Iya, dibolehkan. iya. Jadi namanya di dalam fikih itu ihtiyajat. Jadi kalau ada hajat, Apa? ihtiyajat itu artinya kalau ada kebutuhan yang penting mendesak, lalu perlu ngecek maka dibolehkan. Oh, tapi kan kita belum tahu kalau misalnya mungkin tuh calon suaminya Saya mau tanya dulu. dia itu pernah Saya ada mau tanya. fans Betul, rahasia iya di dong, DM iya. dulu, ya kan? Saya kan alhamdulillah tanpa ada perjanjian ternyata password handphone saya sama Wih, almarhumah itu sama. subhanallah. Kalau Sasam Ngomong dong Iya. sama Jihan, terbuka aja. Sekarang Apa? terbuka. Ini mamanya lagi nonton nih Jihan di rumah. Terbuka. Masa? Terbuka. Tapi Sekarang- Sasam suka ngecek handphone Jihan nggak? Awal-awal nikah iya. Hah? tapi Awal-awal saya salut pernikahan. nih, Jian itu ahli IT. Iya, nggak dicek pun dia tahu duluan. Jujur, Iya. ayo ngomong. Ya gimana ya kalau yang kayak begini? Ayo. Kalau jujur sekarang mertua juga lagi nonton, mending saya bahas setelah yang satu ini aja lah. Nah tetap di Islam itu Indah jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Udah tahu mama lagi nonton.